datang di Cerita Joni. Cerita Joni ini adalah talk show inspiratif yang membahas tentang perkembangan UMKM sebagai bentuk komitmen dari JNE. Joni sendiri merupakan nama ikon dari JNE yang berarti JNE On Time Integrator. Senang sekali saya di Reven tentunya bisa menyapa semua yang sedang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Dan sebelum kita mulai, saya awali dulu dengan pantun. Yang di kamera boleh bantu ya? Oke. Bersepeda ke Gedung Sate. Ketemu Pak Emil dan Ibu Atalia. Terimalah persembahan JNE, tayangan berfaedah untuk kita semua. Yeay. Terima kasih luar biasa loh. Ini sampai speechless, pengen speech tapi leles ya. Oke, baik. Pada kesempatan ini tentunya Cerita Joni mengangkat tema UMKM tangguh bangkitkan geliat ekonomi. Nah, usaha mikro, kecil, menengah atau disebut dengan UMKM menjadi sorotan karena ketangguhannya dalam melewati masa pandemi, bahkan turut membangkitkan perekonomian yang sempat terpuruk. Dan tentunya juga perkembangan UMKM ini didukung oleh banyak pihak, termasuk Dekranasda Provinsi Jawa Barat dan tentunya juga JNE yang bergerak di bidang logistik yang erat kaitannya dengan UMKM. Hadir bersama saya Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Barat atau Dekranasda Provinsi Jawa Barat, Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil atau biasa disapa Bu Cinta. Assalamualaikum Ibu. Sampurasun. Luar biasa, mungkin dari 1,2 juta pengikut Ibu di Instagram, saya yang beruntung Bu bisa ketemu langsung sama Ibu. Oke, dan terhadir juga di tengah-tengah kita Kepala Cabang JNE Bandung, Bapak Ius Rustandi. Yeay. Apa kabar Pak Ius? Alhamdulillah. Luar biasa, saya juga senang banget bisa ketemu sama sosok yang berprestasi, tentunya yang punya kesamaan hobi, yaitu ngopi ya Pak ya. Kita sama-sama suka ngopi ya. Oke, dan kopinya dari Jawa Barat dong pastinya ya. Oke, sebelum kita ngobrolin tentang UMKM, Bu, aku mau kepo boleh ya Bu ya? Boleh dong. Oke, sekarang ini kan masa AKB, Ya. adaptasi kebiasaan baru. Ini apakah Sebentar. Ya. Nah, jadi kalau saya namanya AKB-nya adaptasi kebahagiaan baru. Oh, adaptasi kebahagiaan baru. Wow, luar biasa. Harus bahagia ya. Iya, Harus bahagia. Oke, Bu, ini sibuknya sama nggak sih Bu ketika pandemi atau sebelum ada COVID? Beda sibuknya. Jadi kalau sebelum pandemi ini sibuknya banget. Karena Oke. kita harus lebih banyak menyentuh warga masyarakat di 27 kabupaten. Oke. Jadi banyak turun kan. Ya. Makanya sering sama Kak Yudi juga kan. Tapi itu keliling ke kabupaten. Ya. Tapi dalam masa AKB saat ini kondisi tidak memungkinkan lagi. Betul. Banyak program-program yang sekarang jadi go virtual. Go Jadi virtual. kalau dulu itu kita seneng banget kalau bikin acara tuh yang rame-rame, menghadirkan 100, 200, 1000, 2000 orang. Ya. Tapi sekarang tidak mungkin lagi. Kayak kondisi seperti ini, kita harus tentukan bagaimana caranya. Tapi thanks to teknologi, sekarang kita bisa melakukan hal yang sama meskipun dengan keterbatasan. Tapi yang paling penting adalah dampaknya. Mudah-mudahan tetap bisa dirasakan oleh banyak masyarakat. Oke, dan tentunya Ibu ini selain jadi istri Gubernur Jawa Barat gitu ya, Ibu juga diamanahi sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat juga gitu ya. Nah, Bu pengen tahu dong tentang Dekranasda Jawa Barat. Nah, Dekranasda ini adalah sebuah organisasi mandiri. Ya. Dia adalah mitra dari pemerintah meskipun di dalamnya itu ada gabungan antara ASN, gitu, termasuk juga dari warga masyarakat yang cinta pada kerajinan Jawa Barat. Oke. Nah, jadi di dalamnya, ini karena sudah ex officio, Ya. jadi saya sebagai ketua Dekranasda itu ada sebagai ketua umumnya. Saya istri gubernur ada sebagai ketua umum. Oke. Terus kemudian juga ada kepala dinas Indah, itu ex officio sebagai ketua. Oh, oke. Kemudian nanti ada kepala dinas ada kepala biro kerjasama, ada kepala aset, ada kepala humas dan lain sebagainya. Mereka juga ada bagian yang tidak terpisahkan dari Dekranasda. Luar biasa. Kenapa ini penting? Karena terkait dengan kerajinan dan produk Jawa Barat itu perlu untuk didukung dengan sepenuh hati. Nggak boleh setengah-setengah. Makanya jadi kolaborasi antara para pengusaha, pelaku usaha, mereka yang produk Jawa Barat, termasuk juga para kepala-kepala dinas, mereka jadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, apa yang dilakukan adalah mempromosikan dan juga mendorong terkait dengan produk-produk di Jawa Barat itu sendiri. Karena meskipun produk Jawa Barat ini begitu banyak, mereka
masih banyak warga masyarakat Indonesia maupun dunia belum tahu terkait dengan produk kita begitu. Nah, contoh begini, kuliner saja, ketika orang berpikir terkait dengan Palembang, apa yang kau pikirkan? Pempek. Ya, Betul kan? betul. Kalau Jogja naon? Bapia. Bapia. Ya. Apa lagi? Yang manis-manis itu dari nangka? Bingkoyak. Gudeg apa? Oh, betul. Iya. Tapi orang berpikir seperti itu ya. Iya. Tapi ketika orang berpikir Jawa Barat, bingung kenapa? Oke. Karena kita tidak spesifik, terlalu banyak kita tuh. Makanan di kita itu dari semua wilayah, Ya. 27 kota kabupaten ada yang khususnya, ya kan? Dari Cirebon itu mulai ada nasi jamblang. Jamblang, betul. Kemudian di Bandung aja ada mie kocok, Ya. batagor, somai dan lain sebagainya. Cianjur Gitu kan. tauco ya Bu ya. Cianjur, hampir setiap tempat ada. Nah sehingga kita itu orang bingung ketika menyebut satu produk ini mana ya. Kemudian pada akhirnya banyak juga kabupaten atau provinsi lain yang melakukan hal yang sama. Oke, baik. Dan saya beralih ke Pak Yus nih, Pak Yus. Saat kemarin tentunya pandemi ya, luar biasa banget dari mulai Maret mungkin ya Pak Yus ya. Saya penasaran nih, saat pandemi COVID-19 kemarin, ini beberapa sektor sempat terdampak nih Pak Yus. Nah, bagaimana sih dampaknya di JNE yang bergerak di bidang logistik gitu? Seberapa besar pengaruhnya Pak Yus? Ya, terima kasih Kang. Jadi selama pandemi ini, alhamdulillah dari sektor logistik itu diberikan keleluasaan untuk kita tetap bergerak. Jadi secara dampak langsung kita tidak ada. Cuman pembatasan pada saat pergerakan barang kita agak terlambat. Seperti itu. Karena pembatasan seperti penerbangannya juga ada. Seperti itu yang menjadi kendala-kendala. Checkpoint itu juga akhirnya butuh waktu lama kita untuk melakukan penyampaian itu. Itu aja Jadi nih. gini nih, Kang Yudi. Ya. Jadi saya dapat data nih ya. Ya. Data dari pemerintah secara resmi. Oke. Jadi pada masa COVID-19 itu banyak yang tertekan dengan sangat luar biasa. Betul. Itu contohnya restoran, hotel, penerbangan, gitu ya. Ini terdampak luar biasa. Tapi ada yang stabil, logistik. Logistik. Ini kayak Ya, I stabil. see. Oke. Ada nggak ada COVID? Senyum Kami sendiri ya, Bu, ya. lancar-lancar saja. Senyum sendiri. Termasuk seperti pertanian, Ya. perikanan, peternakan itu semua stabil, ya, air bersih dan lain-lain. Oke. Tapi ada juga yang menanjak. Yang menanjak ini kalau kita lihat ini pada sektor-sektor tertentu seperti makanan, Ya. seperti alat kesehatan, alat kesehatan pribadi. Sekarang orang yang dibilang gini, jamu is in you cappuccino itu loh. Oke, Jadi iya. orang sekarang sangat memperhatikan terkait dengan kesehatan pribadi. Betul, Bu. Sehingga ketika ditawari, ini vitaminnya bagus tuh, tahu gitu. Demi kesehatan kan gitu. Alat kesehatan itu tidak sedikit termasuk vitamin saja, tetapi Betul. juga sekarang orang jadi memperhatikan terkait dengan kebugaran tubuh. Jadi itu yang namanya kok dan juga raket badminton jadi laku. Olahraga ya, kebugaran. Olahraga kan gitu ya. Gym Oke. yang di rumah itu Betul. bisa laku. Nah, termasuk juga makanan. Makanan itu menanjak luar biasa. Mengapa? Karena ketika mereka dirumahkan, pemesanan masih tetap bisa dilakukan. Oke. Dan sekarang bahkan semakin kreatif. Jadi UMKM yang mampu untuk mendongkrakkan diri menjadi sukses pada masa seperti ini lebih banyak kepada yang tadi dari makanan, Ya. kemudian juga Kesehatan dari ya, Bu, ya? kesehatan pribadi, satu lagi adalah IT. Nah, saat kemarin beroperasi di pandemi, apa sih tantangannya Pak kalau boleh tahu Pak? Terus Ya, jadi- yang saat ini kedepannya seperti apa? Jadi tantangan saat ini yang waktu awal-awal itu yang tadi saya sampaikan di awal, pembatasan penerbangan Ya, itu ya. kendala kita. Pembatasan penerbangan kan Maret itu hampir nggak ada penerbangan sama Jadi sekali. paling yang darat ya, yang Darat, tapi kita juga akhirnya charter pesawat sendiri. Oh, oke. Kita charter pesawat sendiri ke berbagai mohon maaf kota. JNE gitu loh. Enggak kamu. Kamu. Jadi kita akhirnya charter pesawat gitu kan beberapa rute kita harus seperti itu dilakukan. Dan juga daratnya sebetulnya agak terlambat. Kenapa? Ada pembatasan yang akan dilakukan pemeriksaan. Oke. Terus juga di kantor kita pun juga sama. Akhirnya WFH harus dilakukan oleh kita. Terus juga penanganan seperti sanitizer, Yap, masker yap. di Oh, tim iya, kita, AKG-nya seperti ya, itu juga protokol dilakukan kesehatan. di situ, seperti itu. Oke. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang awalnya kita tidak biasa, menjadi sesuatu harus baru, Harus ada pengurangan karyawan nggak Pak? Alhamdulillah kalau di kami nambah sih. Nambah ya? Oh, nambah. Wow. Alhamdulillah. Ini berkah loh, berkah banget ya, luar biasa. Artinya apa tadi? Mohon maaf.
Mohon maaf, kita mas slow but sure, lancar jaya ya. Oke, nah tadi kita udah ngebahas tentang perkembangan UMKM, ternyata luar biasa ya kalau berdasarkan data yang saya dapatkan gitu kan, 90% katanya nih 90% aktivitas ekonomi di Jawa Barat ditopang oleh UMKM. Dan Ya, itu katanya dikatakan juga oleh Bapak Gubernur Jawa Barat yang merupakan suami dari Ibu ya, luar biasa katanya ini merupakan kontribusi positif untuk UMKM. Dan abis itu mungkin jadi go digital semua gitu ya, karena tadi itu ya keterbatasan tapi ternyata ada hikmahnya di situ. Nah ini Bu pengen tahu nih perkembangannya luar biasa, dukungannya seperti apa dari Dekranasda Provinsi Jawa Barat? Dekranasda gini, kita fokus untuk membantu masyarakat itu dalam hal Ya. yang paling sangat dibutuhkan masyarakat kan sebetulnya bagaimana SDM mampu bertahan. Yap. Itu adalah yang paling tidak mudah. Jadi kalau Ibu tahu dalam kondisi normal sekalipun itu menjadi UMKM itu godaannya banyak. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang lebih kepada motivasi diri. Jadi sekarang nyoba gitu ya, terus tiba-tiba kenapa sih nggak laku, udah aja lah saya mah pindah lagi. Jadi ganti lagi, mereka tidak fokus pada satu tujuan. Nah jadi itu juga salah satu hal. Jadi saya banyak sekali menemukan UMKM yang tahun ini ada, tahun depan udah nggak ada. Apakah karena modalnya habis dipakai buat ngelamar gitu ya? Atau lebih banyak sebenarnya dipakai untuk konsumsi. Nah, jadi memang perlu pelatihan. Jadi itu yang pertama kami lakukan pelatihan. Pelatihan itu sering sekali dilakukan dari mulai kesiapan DSM sendiri, motivasi diri, kemudian juga bagaimana agar si produknya bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu dia. Karena begini, nah ini sudah mengingatkan nih, yang paling penting Dekranasda dan seluruh jejaring yang mencintai para pelaku usaha selalu mengingatkan bahwa produk itu yang paling penting, produk itu harus dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kata kunci untuk produk yang akan menjadi laku adalah yang pertama produk tersebut harus dibutuhkan. Needs ya, kenapa dibutuhkan kemudian ya. sekarang banyak pelatihan terkait membuat masker, face shield yang dilakukan oleh Dekranasda, itu karena kita melihat bagaimana kebutuhan pasar. Itu namanya dibutuhkan. Yang kedua yang disukai, ya kan? Setelah dibutuhkan, mereka pasti akan mencari yang disukai. Itulah kenapa kemudian kita juga memberikan pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan inovasi, kreativitas. Dulu masker biasa-biasa aja, sekarang udah mulai bling-bling gitu ya, dengan kumis-kumis yang luar biasa itu atau bibir Syahrini yang berwarna itu kan kreativitas. Nah, itu juga diajarkan. Jadi disukai. Nah, yang ketiga, udah produknya keren, gitu ya. Terus kemudian ini bakalan disukai. Tapi percuma kalau tidak diketahui. Nah, artinya bagaimana kita mempromosikan produk kita itu juga diajarkan di Dekranasda itu. Jadi kalau sekarang bagaimana caranya kita bisa mendekati pasar melalui e-commerce, itu akan dilakukan. Jadi diinformasikan lebih luas bagaimanapun caranya. Tugas kita di Dekranasda dan juga kepada para UMKM adalah saling membantu. Gitu. Siapa yang punya produk, saling membantu, atau saling berbagi informasi terkait dengan bahan baku lah, ya. Atau platform apa tuh yang sekarang sedang ngehits gitu, misalnya ABC segala macam itu bisa dilakukan. Nah yang keempat, produknya udah keren, itu pasti disukai ya kan. Terus kemudian juga udah tahu kok orang, tapi tidak mampu untuk membelinya, percuma. Ini 4 hal itu penting sekali untuk para pelaku usaha di mampu berada ya. Bisa diulangi Kang Yudi. Yang pertama adalah produk tersebut harus dibutuhkan. Yang kedua, produk tersebut harus disukai. Yang ketiga, produk tersebut harus diketahui. Dan yang keempat, harus mampu dibeli oleh masyarakat. Kalau kalian bisa 4 hal itu beres urusan. Baik, kalau tadi kan dari Dekranasda Provinsi Jawa Barat nih. Nah, saya pengen tahu nih kalau dari JNS sendiri nih Pak Yus, seperti apa sih dukungan terhadap UMKM nih Pak? Ya. Jadi kalau di kita udah ada dari tahun 2010 sebenarnya untuk produk-produk makanan. Jadi kita punya namanya Pesona Nusantara. Itu seluruh makanan di seluruh Indonesia bisa masuk ke webnya kami dan itu bisa dijual. Jadi tadi Ibu ngomong pempek itu nggak perlu ke Palembang, nggak masuk ke webnya kami, jadi webnya kami itu bisa dikirim. Jadi sama juga ya, ada produk juga yang go online sekarang ya Pak ya, nggak usah kita ke tempatnya tapi udah bisa langsung dipesan, langsung datang ke rumah kita. Nggak usah kita datang gitu ya. Itu salah satunya itu, dan juga salah satu sekarang yang udah kita jalankan di kita adalah
kita punya juga untuk member-member kita ada namanya JNE Loyalty Card. Itu Oke, salah satu oke. juga untuk memudahkan customer kita. Nah, itu seperti apa sih, Pak? Loyalty Card. Jadi Gimana itu? apa mereka mengirimkan ke kami, mereka dapat poin, UKM itu dapat poin dan mereka dapat biasanya dapat bisa baca dan untuk apa? Ada Reward ya, Pak ya? Reward lah seperti itu. Reward, oke. Terus selanjutnya ada juga satu lagi yang kita lakukan saat ini yang udah mulai kita adalah pembayarannya secara apa namanya? Cashless ya, Pak? Cashless gitu. Oke. Pembayarannya udah pakai beberapa merchant yang udah ada. Seperti itu. Mantap nih, Pak. Jadi kalau boleh dibilang JNE bisa berkolaborasi dengan sama pemerintah, sama Dekranasda Bisa. mungkin. Harus dong, harus. Dan harus. Oke. Nah, kalau tadi kita ngobrolin tentang Bapak bilang tadi ada kalau misalnya kita mau pesan sesuatu itu gampang banget. Ya. Nah, protokol yang diterapkannya untuk kita sebagai konsumen mungkin dan karyawan Bapak juga seperti apa sih, Pak? Ya, Sekarang jadi, ini? tadi balik lagi yang tadi kalau di kami kan kalau yang pesanan Nusantara itu bisa langsung diakses di web. Oke. Diakses di web. www.pesonanusantara.co.id. Nusantara.co.id. Siap, gampang ya. Jadi terus selanjutnya juga di kami semua karyawan tadi masalah protokol kesehatan COVID-19 juga harus dijalankan oleh kami. Oke, luar biasa. Juga sekali. mungkin yang sedikit nama juga untuk UKM ini kami juga punya untuk teman-teman UKM di Bandung ini kami sudah punya lebih dari 15 brand yang gabung di kami. 15 brand? Brand logistik kami, menggunakan gudang-gudang kami. Seperti itu. Selain itu juga kami juga untuk UKM yang saat ini kan ada kesulitan kalau cashless biasa dimiliki oleh si MP gitu kan ya. Nah kami sekarang juga buka untuk UKM biar cashless gitu. Seperti itu. Jadi pembayarannya dari beberapa merchant-nya mereka bisa di satu jadi satu. Nggak usah ribet ya, Pak ya. Nggak usah Sekarang ribet. udah gampang banget, dimudahkan dengan teknologi. Udah belanja tinggal klik Ya, di layar ya. kaca langsung datang gitu ya. Kebetulan kita juga punya gudang di Kiara Condong, luasannya 3.000 meter, luasan gudang 3.000 meter. Dan itu udah lebih dari 15 brand dari di kami. Dan brandnya lokal Bandung gitu. Wow, luar biasa. Oke, Bu Cinta, tadi kan ngobrolin, menyinggung sedikit tentang Kerabat Store yang tadi baru saja diresmikan beberapa waktu yang lalu mungkin ya. Sekarang mungkin kalau dulu kantor Dekranasda tuh kayaknya resmi gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi gimana ya, segan gitu, Bu. Pertama bangunannya kan seperti kantor. Ya, Kedua namanya langsung ditulis tuh di depan Dewan Kerajinan Nasional. Ketika saya tanya kenapa sih nggak pada mau datang ke Dekranasda, Bu? Dewan, Bu. Ya, itu dia, Bu. Sangkanya kantor Dewan gitu kayak DPRD. Iya, betul. Hey, bukan. Terus kemudian kita berpikir bahwa nama itu penting sekali. Itu seperti brand juga sama. Itu bisa membuat orang ingat, bisa membuat orang takut, bisa membuat orang kangen dan lain sebagainya. Nah, jadi kita rubah. Kerabat itu sebenarnya Kerajinan Jawa Barat singkatannya. Kerabat itu adalah Kerajinan Jawa Barat. Bisa Wow. juga kekerabatan, keakraban gitu ya. Itu lebih singkatnya lah. Nah, tapi pada intinya Kerajinan Jawa Barat ini kita kembangkan juga sedemikian rupa, termasuk juga kita perkenalkan kuliner-kuliner khas di Jawa Barat khususnya. Jadi kalau misalnya Kang Budi butuh aku perlu mie Tasik dong, gak usah ke Tasik. Oke, wow. Ada kita sama. Oke, terus juga sekarang ini friendly banget ya sama milenial karena ada tempat-tempat ngopi gitu ya, Bu ya. Oke. Kan kopi Jawa Barat tuh juara banget. Betul. Jangan salah, pokoknya sekarang di setiap sudut di khususnya kota Bandung dan sekitarnya, termasuk sampai sih sebetulnya kemana-mana, termasuk seluruh Indonesia dan dunia, kita memang sangat mengenal terkait dengan kopi ini, kopi Jawa Barat. Hanya itu tadi kita harus mendukungnya, termasuk juga terus mempromosikan. Jadi kalau di luar negeri ya, kalau kita ngomong Java Coffee, mereka tahu. Oke, sudah ada branding di luar negeri ya. Tapi kita bangga lah, dan kita juga senang sebenarnya ketika JNE juga sangat peduli kepada UMKM. Karena apa? Kita nggak bisa sendiri. Apalagi kalau permasalahan dari para pelaku usaha kan sebetulnya selain modal tadi ya,
selain modal, kemudian juga nanti ada bahan baku. Betul. Termasuk juga adalah pendistribusian. Nah, jadi sebenarnya para pelaku usaha tidak perlu khawatir kalau ada JNE di dalamnya kan gitu ya. Oke, Bisa betul. promosi ya. Terima kasih. Luar biasa loh, Bu. Pokoknya. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya di Dekranasda punya kerabat store yang luar biasa, yang kita kalau misalnya mau nongkrong bisa, mau belanja juga bisa gitu. Apalagi banyak banget kalau dikepoin di Instagramnya ada masker yang dari batik lah gitu dengan harga-harga yang terjangkau juga. Khas Jawa Barat, diskon pula ya Bu ya? Ya, jadi gini, kalau orang kan bingung nih Ya. mau cari barang. Pada ketakutan di datang ke kerabat store, saya bilang jangan takut karena saya tuh range-nya dari mulai yang murah sampai yang mahal ada. Kenapa? Oke. Karena kita mengunggulkan dari 27 kabupaten. Dari yang tadinya pokoknya dari harga 10 ribuan juga ada gitu. Mau yang 1 juta juga ada. Ya, gitu. ya. Kenapa kita lakukan itu? Karena memang itulah aslinya. Karena kita kan mendapatkan barang dari sumber, dari Betul. para pelaku usaha. Jadi bukan kayak sudah diambil lagi untuk enggak, kita sisanya adalah bagi hasil. Sehingga buat UKM-nya juga nyaman gitu ya, buat pembeli juga nyaman. Karena itu jadi PR lah buat Iya, kita iya. supaya kita bisa barang-barang kita bisa diterima oleh masyarakat. Sistem konsinyasi ya Bu ya, jadi win-win solution ya Bu ya. Oke, kalau tadi di Dekranasda ada kerabat store, nah kalau di JNE ada co-working space katanya ya Pak ya? Iya. Nah, gimana tuh Pak, boleh ceritain sedikit? Kami punya ruko di Setrasari Mall. Ya. Dan lantai bawahnya itu udah dipakai sama sales counter kami. Lantai 2-nya sekarang digunakan oleh kami untuk co-working. Dan ini terbuka untuk UKM. Ini diberi sifatnya untuk UKM, dan kami menyediakan malahan sampai ke foto untuk produk. Wah, keren. Untuk foto produk Menarik ini. ya. Iya. Jadi mohon doanya, dan mungkin dalam 1 bulan ini mungkin juga bisa undang Ibu untuk peresmian gitu. Sebentar lagi secara tepat juga tinggal alat-alatnya ditambah untuk foto dan segala macam. Sekarang orang memang lebih senang dengan co-working space ya. Betul. Karena mereka buat para pelaku usaha ini menghemat sekali untuk ruang-ruang kantor mereka. Ya. Paling penting mereka bisa nyaman menerima tamu. Kan kalau punya tempat sendiri, pertama bayar sewanya mahal banget. Apalagi ini kalau gratis, nah, boleh nggak ya saya di sana aja kerja? Oke, berkah untuk semua, berkah untuk UMKM, khususnya untuk Jawa Barat juga ya. Nah, tentunya waktu juga nih yang harus memisahkan kita, nggak kerasa ya, ternyata luar biasa banget. Tentunya udah kedatangan Bu Atalia dan tentunya juga Pak Ius, terima kasih. Tapi sebelum itu saya pengen dong closing statement nih. Mungkin dari Bu Atalia terlebih dahulu Bu, seperti apa closing statement? Lebih cenderung begini, yang namanya usaha, Ya. yang namanya berbisnis, tidak ada yang tidak ada. Ya. Jadi pandemi ini ada salah satu risiko yang harus kita hadapi. Jadi tetap yakin bahwa kita akan bisa sukses dengan kondisi apapun. Pada satu masa kita turun, itu satu hal yang wajar. Pada satu masa akan naik lagi. Oke. Ya kalau naik sepeda mah ya rodanya teh kena bulan nanti Ya. naik lagi, jadi jangan khawatir. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting adalah kita networking kita luas. Karena kita bisa saling membantu dengan begitu banyaknya networking. Kita juga bisa mendapatkan pengetahuan. Jadi selain networking kita juga harus membuka diri, membuka wawasan. Banyak gaul, banyak juga cari informasi dan sebagainya. Jangan ngepoin mantan terus. Ya. Jadi kalau di media sosial teh lihat atau informasi yang penting, move on, ya. informasi terkait dengan bagaimana kita mendorong usaha kita gitu ya. Dan paling itulah titipan dari saya. Terakhir pantun aku udah tadi pantun nih, saya juga sudah sampaikan. Siap. Ke Sukabumi beli air kelapa. Cakep. Untuk diminum bersama orang tercinta. Cakep. Walau COVID terus menerpa, insya Allah UMKM Jabar pasti juara. Yeay, luar biasa. Oke, Pak Yus silakan. Apa yang mau disampaikan? Jadi kalau dari saya, sesuai dengan tagline kami, Marketing Happiness, Ya. jadi kami bagaimana menyambungkan kebahagiaan bukan hanya dari sisi perusahaan, tapi bagaimana juga kami bersinergi dengan UKM-UKM, bagaimana kita sama-sama maju. Oh, oke. Wow, sip, luar biasa, Dead Squad. Tapi sebelum kita berpisah dan kita tutup perjumpaan pada hari ini, berkenan kiranya kepada Bu Atalia Prarata Ridwan Kamil, tentunya sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat, untuk menerima plakat dari JNE ya, yang tentunya juga diberikan langsung pada kesempatan ini oleh Kepala Cabang JNE Bandung, Bapak Ius Rustandi. Aduh, luar biasa sekali tentunya. Oke, ini dia, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Atalia yang telah meluangkan waktu nih,
gitu ya. Hatur nuhun buat Alia, hatur nuhun tentunya Pak Ius Rustandi. Baik, dengan demikian tentunya saya Yudi Rapan mengucapkan terima kasih banyak ya kepada semua yang sudah menyaksikan tayangan ini ya. Dan tentunya juga jangan lupa untuk menyaksikan cerita Joni episode mendatang ya, karena banyak banget inspirasi yang luar biasa dari narasumber kita. Dan jangan lupa juga untuk selalu cek di platform media sosial dari JNE ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. JNE Connecting Happiness.